Halo semuanya, berjumpa kembali di channel pembelajaran kita Blessing Science. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan saat ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai aplikasi hukum Gauss untuk bola simetris ya. Jadi kita akan bahas bagaimana hukum Gauss itu kita terapkan untuk bola simetris. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Baik teman-teman, nah jadi kita akan membahas saat ini bagaimana hukum Gauss itu kita terapkan untuk bola yang simetri ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman, kita tahu bahwa kalau misalnya ada sebuah muatan ya, kalau misalnya ada sebuah partikel bermuatan, katakanlah ada sebuah partikel bermuatan Q, kemudian pada jarak tertentu ya, misalnya pada jarak R ya. Jadi pada sebuah titik yang berjarak R dari muatan ini, maka medan listrik yang dihasilkan di titik tersebut kita tahu nilainya atau besarnya adalah E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Jadi ini sudah kita pelajari sebelumnya bahwa medan listrik di sebuah titik yang berjarak R dari muatan Q itu nilainya adalah 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau ada sejumlah muatan yang besarnya sama, besarnya Q, tapi dia membentuk bola seperti ini ya, tapi hanya pada kulit bola. Nah, jadi kalau yang tadi hanya sebuah partikel yang besarnya Q, sekarang ada sejumlah muatan yang besarnya Q ya, tapi dia berbentuk seperti bola, tapi hanya pada bagian kulit bola. Nah, berapa besar medan listrik yang dihasilkan pada titik yang berjarak, ya katakanlah titik yang berjarak R ya, dihitung dari pusat ya. Jadi misalnya ini pusat bolanya di sebuah titik yang berjarak R ya, itu medan listriknya berapa. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan hukum Gauss untuk menyelesaikan ini ya teman-teman. Jadi langkah awal yaitu kita buat permukaan Gauss. Nah, berarti permukaan Gauss yang cocok untuk kasus ini yaitu bola ya. Maka permukaan Gauss yang cocok untuk kasus ini yaitu permukaan Gaussnya kita buat berbentuk bola ya, mengikuti muatan ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini permukaan Gaussnya. Nah, jadi berbentuk bola. Kemudian seperti biasa kita menggunakan hukum Gauss yaitu epsilon 0 kemudian flux sama dengan Q ya. Nah, berarti di sini epsilon 0 untuk fluxnya integral E dot dA itu sama dengan Q. Nah, maka di sini kita lihat kalau untuk kasus ini E di setiap titik yang berjarak R itu nilainya adalah seragam. Sekali lagi, medan listrik di setiap titik yang berjarak R dari pusat bola ini itu nilainya adalah seragam ya teman-teman. Sehingga kita bisa keluarkan berarti dia jadi epsilon 0 kemudian E integral dA sama dengan Q. Nah, atau epsilon 0 E, nah integral dari dA yaitu A sama dengan Q. Nah, maka E-nya E sama dengan Q per epsilon 0 A. Kemudian kita lihat, nah karena ini permukaan Gaussnya berbentuk bola, maka luasnya adalah 4pi R kuadrat. Sekali lagi, karena permukaan Gaussnya berbentuk bola, maka luasnya adalah 4pi R kuadrat ya. Berarti di sini dia akan jadi Q per epsilon 0 kali 4pi R kuadrat. Atau bisa kita tuliskan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Nah, jadi di sini medan listrik di sebuah titik yang berjarak R dari sejumlah muatan yang besarnya Q pada kulit bola ini yaitu nilainya adalah 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan teman-teman dengan yang ini,
hanya sebuah partikel yang besarnya Q, maka pada jarak R medan listriknya ini kita lihat sama ya nilainya dengan sejumlah muatan yang besarnya Q yang membentuk kulit bola. Itu pada jarak R itu juga medan listriknya adalah nilainya sama, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa medan listrik pada sebuah titik yang berjarak R dari sejumlah muatan yang besarnya Q ya, yang membentuk kulit bola ini, nilainya sama saja dengan sebuah partikel ya. Nilainya sama saja dengan hanya sebuah partikel yang besarnya Q ya pada jarak R. Maka pada suatu titik yang berjarak R nilai medan listriknya itu sama ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk kasus sebuah partikel dan sejumlah muatan yang besarnya sama Q ya, yang penting muatan itu membentuk kulit bola, maka medan listriknya itu sama pada jarak yang sama. Kemudian bagaimana dengan medan listrik di bagian dalam kulit bola ini? Nah, sekali lagi, bagaimana dengan medan listrik di bagian dalam kulit bola? Nah, untuk mengetahuinya, kita gambarkan permukaan Gauss yang bagian dalam. Ya, katakanlah ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk bagian dalam, ya, jadi kita buat permukaan Gauss di bagian dalam kulit bola ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa medan listriknya itu E-nya sama dengan 0 ya. Jadi medan listrik di dalam kulit bola ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada muatan di bagian dalam kulit bola ini. Jadi sekali lagi, di dalam kulit bola itu medan listriknya sama dengan 0. Karena apa? Karena tidak ada muatan di dalam kulit bola ini ya. Jadi hukum Gauss hubungannya dengan muatan total yang ada di dalam permukaan Gauss. Kalau tidak ada muatan ya, jadi kalau tidak ada muatan maka medan listriknya itu sama dengan 0. Nah, medan listrik itu hanya ada pada jarak R ya. Di sini permukaan Gauss yang bagian luar. Nah, medan listrik itu ada pada jarak R. Kenapa? Karena di dalam permukaan Gauss yang ini teman-teman, pada jarak R ini itu terdapat muatan yang besarnya Q ya. Sementara di bagian dalam ini karena tidak ada muatan, maka medan listriknya itu sama dengan 0 ya. Seperti itu ya teman-teman, saya rasa mudah untuk dipahami. Nah, sekarang bagaimana jika ada sejumlah muatan yang besarnya Q ya. Jadi ini ada sejumlah muatan yang besarnya Q sekarang menyebar di seluruh bola. Nah, kalau tadi sejumlah muatan yang besarnya Q itu hanya berada pada kulit bola, sekarang ada sejumlah muatan yang besarnya sama, yaitu besarnya Q, tapi berada di seluruh bola. Nah, bagaimana medan listrik di sebuah titik yang berjarak R ya? Katakanlah ini yang berjarak R dari pusat bola ini. Nah, jadi bagaimana dengan medan listrik di sebuah titik yang berjarak R dari pusat bola ini? Nah, cara yang sama berarti kita buat permukaan Gauss-nya teman-teman. Nah, berarti permukaan Gauss yang kita buat ini bentuknya juga bola ya. Ya, permukaan Gauss-nya ini bentuknya juga bola. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat permukaan Gauss yang bentuknya bola. Nah, permukaan Gauss ini berjarak R dari pusat bola. Maka medan listrik yang dihasilkan itu nilainya sama, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh sejumlah muatan di seluruh bola ini pada titik yang berjarak R ya, di luar bola ini dihitung dari pusat bola ini, itu medan listriknya sama. Nah, jadi kita simpulkan bahwa jadi sebuah partikel kemudian sejumlah muatan ya pada kulit bola dan muatan yang tersebar di seluruh bola ya, itu medan listriknya sama, yaitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya, pada jarak R. Pada jarak yang sama itu medan listriknya sama. Nah, sekarang bagaimana dengan medan listrik di bagian dalam bola? Kalau yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini medan listrik di bagian dalam bola itu sama dengan 0 karena tidak ada muatan. Nah,
Tapi untuk kasus yang ini, medan listrik di bagian dalam bola itu tidak sama dengan 0 karena ada sejumlah muatan. Ya, katakanlah banyaknya muatan di bagian dalam bola ini Q aksen. Nah, berapa medan listrik di bagian dalam ini? Nah, di sini sudah ada permukaan Gauss-nya, sudah digambarkan ya teman-teman. Ya. Berarti medan listrik pada sebuah titik ya, pada sebuah titik yang berjarak R ya, di sini R kecil ya teman-teman. Jadi sekali lagi medan listrik pada sebuah titik yang berjarak R kecil ini dihitung dari pusat permukaan Gauss yang berbentuk bola di bagian dalam ini kita peroleh, yaitu E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q aksen per R kuadrat. Nah, Q aksen ini maksudnya banyaknya muatan yang terdapat di dalam permukaan Gauss yang di bagian dalam ini ya, sejumlah Q aksen ya. Nah, tentu saja berbeda dengan muatan yang di seluruh bola ini ya. Jadi khusus yang di permukaan Gauss ini, bagian dalam ini, permukaan Gauss ini, muatannya itu kita sebut saja Q aksen, banyaknya muatan. Maka medan listrik yang dihasilkan pada sebuah titik yang berjarak R ya, R kecil, itu nilainya 1/4pi epsilon 0 Q aksen per R kuadrat. Nah, kemudian kita akan menghubungkan dengan muatan total. Muatan total yaitu kita tahu Q ya nilainya. Jadi banyaknya muatan total di dalam bola ini nilainya adalah Q. Nah, di sini kita lihat. Jadi untuk bola ini rapat muatannya itu seragam ya. Nah, jadi kita anggap untuk bola ini rapat muatannya seragam. Sehingga kalau rapat muatannya seragam, berarti kita bisa tuliskan ρ1 sama dengan ρ2. Sekali lagi, karena rapat muatannya seragam, kita bisa tuliskan ρ1 sama dengan ρ2. Nah, ρ1 itu yang mana? Nah, rapat muatan. Jadi ρ1 itu adalah rapat muatan seluruh bola. Ya. Jadi rapat muatan seluruh bola, dan ρ2 itu adalah rapat muatan khusus untuk muatan yang terdapat di dalam permukaan Gauss. Jadi karena rapat muatannya seragam, berarti rapat muatan seluruh bola ini sama dengan rapat muatan yang hanya kita ambil di dalam permukaan Gauss ini ya. Jadi ρ1 sama dengan ρ2. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini, kita tahu rapat muatan untuk bola. Jadi untuk volume rapat muatannya itu adalah Q per V. Nah, sama dengan, berarti ρ2 itu kita bisa tuliskan Q aksen per V ya. Jadi Q per V sama dengan Q aksen per V. Nah, V ini, V yang untuk Q per V, V ini adalah volume seluruh bola. Sementara Q aksen per V ya, jadi saya tuliskan saja ini V1, ini V2. Jadi V1 itu adalah volume seluruh bola, dan V2 itu adalah volume dari permukaan Gauss ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan berarti Q per 4/3 pi R pangkat 3. Jadi volume seluruh bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3, R besar ya. Ya, jadi jari-jari seluruh bola itu R besar. Nah, sama dengan, berarti ini Q aksen per 4/3 pi R pangkat 3, R kecil pangkat 3. Jadi jari-jari bola yang permukaan Gauss ini, R kecil. Nah, kemudian di sini kita lihat 4/3 pi kita bisa coret. Maka di sini kita tuliskan Q per R pangkat 3 sama dengan Q aksen per R pangkat 3, R kecil pangkat 3. Atau Q aksen itu sama dengan R pangkat 3, jadi R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 kali Q. Nah, ini nanti kita akan substitusi ke persamaan medan listrik ini ya. Berarti E sama dengan 1/4pi epsilon 0. Nah, kemudian Q aksen kita substitusi, berarti ini jadi Q kali R pangkat 3 per R pangkat 3 kali R kuadrat ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini maka R pangkat 3 dan R pangkat 2 kita bisa coret. Jadi di sini kita hasilkan E sama dengan
1/4 pi epsilon 0 QR per R pangkat 3 ya. Nah, jadi medan listrik yang dihasilkan di bagian dalam bola ini yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini, itu besarnya adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kali R kecil per R besar pangkat 3. R kecil itu adalah jari-jari permukaan Gauss ya, jari-jari bola yang permukaan Gauss. R besar itu adalah jari-jari seluruh bola ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi demikian cara menentukan medan listrik untuk bola simetris dengan menggunakan hukum Gauss ya. Kalau untuk kasus yang ini, itu medan listrik di bagian dalamnya sama dengan 0 karena tidak ada muatan. Namun untuk kasus yang ini, itu medan listriknya di dalam bola itu tidak sama dengan 0 karena ada sejumlah muatan yang besarnya Q aksen ya. Nah, medan listriknya itu adalah E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kali R kecil per R besar pangkat 3 ya. Demikian teman-teman penjelasan saya mengenai bagaimana aplikasi hukum Gauss untuk menentukan medan listrik pada bola yang simetris. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai kita bertemu di video pembelajaran saya yang selanjutnya.